Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C2 akan mempresentasikan mengenai alga merah Euchemus spinosum sebagai antibakteri. Anggota kelompok kami terdiri dari Shirley Novika, Muhammad Izan, Lisa Ajani, Putri Maharani, Anggita Cahyaningtas, Nabila Putri, dan Nadia Ilmi. Pertama adalah eukariot tingkat rendah. Eukariot tingkat rendah adalah organisme eukariotik yang uniseluler atau hanya terdiri dari satu sel. Eukariot tingkat rendah ini terdiri dari protista yang terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip jamur, dan protista mirip tumbuhan atau alga. Di sini adalah contoh dari protista mirip hewan, yaitu amoeba, protista mirip jamur, yaitu Dictyostelium, dan protista mirip tumbuhan atau alga Euchemus spinosum yang akan kami bahas lebih lanjut. Metabolisme. Metabolisme adalah reaksi kimia yang berlangsung di dalam organisme dan merupakan reaksi yang terkoordinasi. Metabolisme terdiri dari dua proses, yaitu satu adalah anabolisme, yaitu proses sintesis makromolekul kompleks yang contohnya adalah asam nukleat, polisakarida, dan lipid. Yang kedua ada katabolisme, yaitu proses penguraian bahan organik kompleks menjadi bahan organik yang lebih sederhana atau bahan anorganik dan energi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metabolit. Jadi metabolit ini merupakan produk dari proses metabolisme yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi metabolit ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Yang pertama ada metabolit primer. Metabolit primer ini merupakan metabolit sangat krusial bagi keberlangsungan mikroba. Jadi sudah dibentuk sejak awal fase pertumbuhan. Contoh dari metabolit ini adalah DNA, RNA, asam amino, dan protein. Lalu yang kedua ada metabolit sekunder. Jadi metabolit sekunder ini merupakan metabolit yang baru dibentuk pada awal fase stasioner dari mikroba. Hal ini disebabkan karena metabolit sekunder baru diproduksi ketika mikroba mulai merasa terancam sehingga tidak krusial bagi kehidupan mikroba. Contohnya adalah antibiotik dan toksin. Selanjutnya ada produksi metabolit primer dan sekunder. Yang sebelah kiri terdapat grafik yang menggambarkan produksi metabolit primer secara umum. Jadi grafik ini pada umumnya menggambarkan hubungan antara peningkatan jumlah sel dengan peningkatan produk dari metabolit primer. Pada kasus ini adalah etanol. Dilihat pada gambar, terdapat kurva berwarna hitam yang menggambarkan pertumbuhan dari mikroba. Sedangkan yang sebelahnya ada kurva berwarna oranye, merupakan kurva yang menggambarkan produk metabolit primernya yang berupa etanol. Selain itu, tipikal dari grafik metabolit primer adalah grafik yang berbentuk sejajar atau paralel. Artinya ketika sel mikroba mulai bertambah, produk dari metabolit primernya juga akan semakin tinggi. Karena metabolit primer merupakan yang krusial tadi, sehingga akan bertambah juga seiring dengan bertambahnya mikroba. Selanjutnya yang sebelah kanan, terdapat grafik yang menggambarkan produksi metabolit sekunder. Jadi pada gambar dapat dilihat, dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama yang kiri ada trophophase, dan yang kanan ada idiophase. Trophophase terdiri dari fase lag hingga log, sedangkan idiophase dari stasioner hingga dead phase atau kematian. Jadi intinya metabolit sekunder ini baru dibentuk ketika fase stasioner saat mikroba mulai merasa terancam, seperti ketika sudah mulai kekurangan nutrisi pada lingkungannya. Beda dengan metabolit primer sudah terbentuk sejak awal pertumbuhan. Selanjutnya ada pemanfaatan secara umum. Yang pertama dari metabolit primer ada etanol untuk industri dari Saccharomyces cerevisiae, yang kedua ada asam sitrat untuk industri juga dari Aspergillus niger, dan yang ketiga ada suplemen makanan L-glutamat dan L-lisin. Ini tuh merupakan dari produk metabolit primer berupa asam amino dari Corynebacterium glutamisum. Dan yang kedua ada metabolit sekunder, yang pertama ada antibiotik penicillium dari Penicillium chrysogenum, dan yang kedua ada antifungal glycylfulvin dari Penicillium glycylfulvum. Dan yang terakhir ada antibiotik basitrasin dari Bacillus subtilis. Dan itu juga contoh dari produk metabolit sekunder adalah toksin. Toksin ini pada bidang farmasi seringkali dijadikan obat dengan cara merubah struktur kimianya. Klasifikasi dari Euchemus spinosum yakni Kingdom Plantae, Phylum Rhodophyta, kelas Rhodophyceae, famili Soleraceae, genus Euchema, dan spesies Euchemus spinosum. Dengan ciri khusus secara morfologis, yakni talus berbentuk silindris dengan ujung runcing dan ditumbuhi oleh nodulus atau tonjolan-tonjolan. Tipe percabangannya dikotom atau trikotom, berwarna kuning kecoklatan sampai merah kekuningan, permukaan tubuhnya licin, dan memiliki panjang 5-30 cm. Habitat dari Euchemus spinosum yakni melekat pada reratan terumbu karang, batu karang, batuan,
benda keras, dan cangkang kerang. Berada pada lapisan fotik karena Eucheuma spinosum memerlukan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Daerah yang memperoleh aliran air laut yang tetap, daerah yang memiliki variasi suhu harian yang kecil, dan substrat batu karang mati. Manfaat dari Eucheuma spinosum di bidang farmasi diantaranya sebagai daya antibakteri, antiseptik. Nah, contohnya itu dalam pembuatan hand sanitizer atau gel hand wash, obat cacing, obat bronkitis, obat asma, obat batuk, obat bisul, mengatasi gangguan pencernaan, mengatasi gangguan kekurangan yodium, dan sebagai obat penyakit urinari. Sedangkan dalam bidang industri makanan, Eucheuma spinosum dapat dimanfaatkan sebagai sumber utama penghasil agar-agar alginat. Kandungan karagenannya dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal. Di antaranya dapat dimanfaatkan sebagai suspens dalam pembuatan yogurt, juga dapat sebagai penstabil dalam pembuatan es krim, dan sebagai pencegah sineresis dalam pembuatan keju. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metabolit sekunder alga merah. Alga merah sendiri itu dikenal sebagai sumber bioaktif metabolit sekunder. Senyawa bioaktif dalam alga merah banyak digunakan secara luas dalam farmasi. Kemudian ada contoh zat bioaktif yang diisolasi dari alga merah. Yang pertama itu adalah koloid, ada poliketida, ada peptida siklik, polisakarida, loretanin, diterpenoid, sterol, quinine, lipid, dan gliserol. Kemudian ada kandungan golongan senyawa yang terdapat dalam ekstrak petrolunether, alga merah Eucheuma spinosum. Yang pertama itu ada flavonoid, diterpenoid, dan alkaloid yang kemudian akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang pertama itu ada senyawa flavonoid. Apa itu senyawa flavonoid? Senyawa flavonoid merupakan kelompok senyawa terbesar dalam golongan fenolik alam. Flavonoid sendiri merupakan senyawa polar karena mempunyai sejumlah gugus hidroksil atau gula sehingga akan larut dalam pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dan air. Adapun manfaat dari senyawa flavonoid yang pertama itu, karena senyawa flavonoid memiliki sifat sebagai produksi yang baik, artinya zat yang mengalami oksidasi, flavonoid dapat menghambat banyak reaksi enzimatik. Kemudian yang kedua, flavonoid juga bertindak sebagai penangkal yang baik terhadap radikal hidroksi dan superoksida, sehingga ini menyebabkan flavonoid dapat melindungi lipid terhadap reaksi-reaksi yang memberikan efek buruk. Kemudian yang terakhir, flavonoid juga bersifat tipofilik, yang artinya sifat senyawa organik non-polar yang lebih menyukai lemak daripada air. Ini menyebabkan flavonoid dapat merusak membran mikroba. Kemudian karena flavonoid mengandung suatu senyawa fenol, senyawa flavonoid memiliki potensi sebagai antibakteri dengan mekanisme kerja mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel. Apa itu fenol? Fenol merupakan suatu alkohol yang bersifat asam sehingga disebut juga asam karbolat. Kondisi asam inilah yang menyebabkan fenol dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri. Kemudian yang kedua ada triterpen. Triterpen adalah kelompok senyawa terpen yang lebih besar dengan jumlah unit isopren sebanyak 6 dan memberikan sejumlah aktivitas biologis yang penting. Senyawa triterpen banyak ditemukan memiliki ciri khas, misalnya asam ursolat dengan kerangka dasar ursan dan asam oleanolat dengan kerangka dasar olean. Senyawa ini dan senyawa-senyawa lain yang berkerabat biasanya terdapat pada lapisan lilin daun dan buah seperti apel dan pir yang berfungsi sebagai pelindung dari serangga dan serangan mikroba. Kemudian yang terakhir ada alkaloid. Alkaloid didefinisikan sebagai senyawa basa organik yang disintesis oleh organisme hidup yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen heterosiklik, berasal dari asam amino dengan beberapa pengecualian dan farmakologi aktif. Alkaloid sendiri memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, kelompok metabolit sekunder yang sangat besar jumlahnya dengan jumlah lebih dari 12.000 zat terisolasi. Yang kedua, berasal dari jalur biosintesis yang berbeda-beda. Yang ketiga, aktivitas farmakologi yang beragam. Dan yang keempat, rumus struktur yang bermacam-macam. Kemudian ada struktur dasar alkaloid, yang A adalah pirolidin, B piperidin, yang C indol, D quinolin, dan yang E adalah isoquinolin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses produksi alga merah Eucheuma spinosum sebagai antibakteri. Nah, proses produksi alga merah ini dilakukan dengan cara ekstraksi. Alga merah diekstraksi untuk mendapatkan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam alga merah tersebut. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan yang didasarkan pada distribusi zat pelarut ke dalam pelarutnya. Pertama-tama, alga merah Eucheuma spinosum dicuci menggunakan aqueous atau air biasa. Selanjutnya, alga merah dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering, alga merah dihaluskan menggunakan mesin penggiling hingga menjadi serbuk halus dan ditimbang bobotnya. Kemudian, ekstraksi alga merah Eucheuma spinosum dilakukan dengan cara maserasi. Maserasi adalah suatu proses penyaringan dengan cara serbuk direndam dalam pelarut sampai meresap dan menggunakan susunan sel, sehingga zat-zat mudah terlarut. Metode maserasi dipilih karena hanya membutuhkan peralatan yang sederhana. Langkah pertama, serbuk halus alga merah Eucheuma spinosum dimasukkan ke dalam masing-masing toples. Setelah itu, serbuk halus direndam masing-masing dalam etanol 96% dan kloroform. Pelarut etanol dan kloroform memiliki tingkat kepolaran yang berbeda.
Etanol bersifat polar, sedangkan kloroform bersifat non-polar. Variasi pelarut ini bertujuan agar dapat menarik senyawa tertentu pada masing-masing ekstrak. Seperti pada pelarut polar dapat menarik senyawa pada ekstrak yang bersifat polar. Kemudian pada pelarut non-polar dapat menarik senyawa yang non-polar juga. Langkah kedua, larutan ekstrak disaring menggunakan corong yang dilapisi kertas saring dan pelarutnya diuapkan pada evaporator bertekanan rendah. Evaporasi atau penguapan bertujuan untuk mendapatkan larutan yang lebih padat atau yang lebih kental sehingga diperoleh ekstrak kental. Perlakuan ini bertujuan untuk membandingkan ekstrak kental yang dilanjutkan dengan dua kondisi berbeda pada langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini adalah ekstrak alga merah Euchenemus spinosum disimpan dalam dua wadah yang berbeda. Ekstrak wadah 1 diuapkan pada suhu ruang dan ekstrak wadah 2 diuapkan pada suhu oven. Langkah keempat, ekstrak alga merah Euchenemus spinosum dilarutkan dalam 1 ml DMSO. Setelah itu dihomogenkan dengan menggunakan batang pengaduk. Ekstrak Euchenemus spinosum diperoleh dengan variasi konsentrasi 2%, 4%, dan 6% bobot per volume. Selanjutnya, peremajaan dan pembuatan suspensi bakteri. Peremajaan bakteri uji. Peremajaan bakteri uji biakan murni dari bakteri Bacillus subtilis dan Salmonella typhi diambil masing-masing sebanyak 2 ounce, kemudian diinokulasikan dengan cara digores pada media nutrien agar miring. Peremajaan bakteri bertujuan agar bakteri memulai metabolisme kembali. Lalu ada pembuatan suspensi bakteri uji. Bakteri uji disuspensikan dalam larutan media NB sebanyak 2 ounce. Kemudian diinkubasi menggunakan shaker water bath. Pertumbuhan bakteri ditandai dengan adanya kekeruhan pada media yang telah disuspensikan. Lalu ada uji kandungan antibakteri alga merah Euchenemus spinosum. Uji aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan metode difusi menggunakan kertas cakram. Langkah yang dilakukan untuk pengujian adalah sebagai berikut. Langkah pertama, media agar dituangkan ke dalam cawan Petri yang kemudian ditambahkan suspensi bakteri. Kemudian diamkan selama kurang lebih 1 jam. Langkah kedua, kertas cakram direndam dalam ekstrak alga merah Euchenemus spinosum selama kurang lebih 1 jam. Langkah ketiga, setelah itu letakkan kertas cakram di media agar yang mengandung bakteri uji dan diinkubasi selama 1 kali 24 jam. Lalu langkah terakhir yaitu langkah keempat, zona bening akan terlihat di sekitar kertas cakram yang menandakan adanya antibakteri pada alga merah Euchenemus spinosum. Selanjutnya yaitu Euchenemus spinosum sebagai antibakteri, yaitu pada bagian pengujian daya hambat. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan umum dari subtopik ini, yaitu mengenai bakteriostatik, daya hambat, dan zona bening. Nah, antibakteri alga merah ini memiliki kemampuan yang termasuk kelompok sebagai bakteriostatik. Bakteriostatik sendiri adalah suatu kondisi yang disebabkan senyawa antibakteri sehingga pertumbuhan dan perkembangan bakteri bersifat terhambat. Oleh karena itu, hasil penelitian dan materi yang kami bahas kali ini yaitu mengenai daya hambat, yaitu kemampuan suatu bakteri untuk menghambat bakteri. Daya hambat yang dihasilkan ini bisa dilihat melalui zona bening, yaitu petunjuk kepekaan bakteri terhadap bahan antibakteri yang digunakan sebagai bahan uji yang dinyatakan dengan lebar diameter zona hambat. Nah, oleh karena itu, makin besarnya zona bening yang ada, maka bisa dilihat dan bisa dinilai bahwa makin besar juga daya hambat yang disebabkan oleh antibakteri. Selanjutnya, bagaimana sih kalau misalnya kita udah tahu nih gimana kok cara dan efektivitasnya dari daya hambat, lalu bagaimana cara pengujiannya? Di sini ada 9 langkah-langkahnya. Yang pertama, media dituang ke dalam cawan Petri steril. Lalu, suspensi bakteri dipipet sebanyak 1000 mikroliter ke dalam media. Setelah itu, goyangkan cawan berlawanan arah jarum jam. Kemudian, diamkan hingga memadat kurang lebih 1 jam. Rendam kertas cakram di dalam ekstrak alga merah Euchenemus spinosum konsentrasi 2%, 4%, dan 6%. Kontrol positif dan negatif selama 1 jam. Letakkan kertas cakram di atas media yang mengandung bakteri uji, lalu inkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, dan ukur zona bening di sekitar kertas cakram dengan jangka sorong. Nah, hasil dari daya hambat ini bisa kita lihat pada ekstrak alga merah terhadap bakteri Bacillus subtilis. Di sini bisa dilihat pada tabel hasil pengukuran diameter zona bening dengan menggunakan pelarut etanol dan kloroform dengan lama inkubasi 24 jam atau 1 hari. Pada suhu ruang, pelarut etanol pada konsentrasi 2%, 4%, dan 6% daya hambatnya mengalami peningkatan. Pada suhu oven juga 2% dan 6% juga mengalami peningkatan kecuali pada 4%. Pada pelarut kloroform juga bisa dilihat pada suhu ruang, pada konsentrasi 2% dan 4% terjadi peningkatan dari daya hambat, kecuali di konsentrasi 6%. Hal ini kenapa bisa terjadi? Ini bisa jadi karena bisa jadi adanya resistensi dari bakteri. Akibat adanya percobaan yang berulang kali dengan menggunakan konsentrasi yang lebih rendah sebelumnya,
maka bakteri mulai peka dan mulai mempelajari gimana caranya untuk mempertahankan dirinya. Begitu juga pada suhu oven. Pengamatan ini juga dilakukan dengan mengukur diameter hambatan pertumbuhan bakteri sekilang kertas saring dengan menggunakan jangkauan dalam mikromilimeter. Nah, bisa dilihat dari hasil daya hambat ini, maka bisa dibuktikan bahwa fluoroethanol dan kloroform bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri-bakteri. Pada slide ini, saya akan membahas tentang daya hambat ekstrak alga merah terhadap bakteri Salmonella typhi. Nah, dapat dilihat pada tabel di sini yang telah saya cantumkan di bawah, terlihat bahwa diameter daya hambat ekstrak alga merah dalam etanol konsentrasi 2%, 4%, dan 6% terhadap Salmonella typhi pada suhu ruang diperoleh berturut-turut sebesar 1,1 mm, 2,5 mm, dan 5,7 mm. Sedangkan daya hambat ekstrak kloroform secara berturut-turut sebesar 2,3 mm, 3,1 mm, dan 0 mm. Sedangkan ekstrak alga merah pada suhu oven tidak memberikan hambatan ataupun perubahan terhadap Salmonella typhi. Di slide selanjutnya, saya akan membandingkan dua data daya hambat ekstrak alga merah terhadap dua bakteri yang berbeda. Lebih spesifiknya, bakteri Bacillus subtilis dan bakteri Salmonella typhi. Dapat dilihat bahwa diameter daya hambat ekstrak yang dihasilkan terhadap Bacillus subtilis cenderung lebih besar dibandingkan Salmonella typhi. Hal ini dapat disebabkan dari perbedaan yang dimiliki oleh kedua bakteri. Bacillus subtilis yang merupakan bakteri gram positif dan Salmonella typhi yang merupakan bakteri gram negatif. Terjadinya resistensi bakteri terhadap senyawa antibakteri dapat disebabkan oleh kemampuan bakteri menghambat kerja senyawa antibakteri oleh mutasi. Perbedaan diameter daya hambat pada bakteri gram positif atau Bacillus subtilis dan bakteri gram negatif atau Salmonella typhi dapat dihubungkan dengan struktur dinding sel yang mereka miliki. Dinding sel bakteri gram positif atau Bacillus subtilis mengandung banyak lapisan peptidoglikan. Nah, dinding sel bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan membentuk struktur tebal dan kaku yang mengandung alkohol dan fosfat. Sedangkan dinding sel bakteri gram negatif, yaitu Salmonella typhi, mengandung satu atau beberapa lapis peptidoglikan, lipopolisakarida, dan membran luar. Lipopolisakarida adalah makromolekul yang berupa kompleks antara senyawa lipid dan polisakarida dengan ikatan kovalen. Senyawa lipid ini mampu mencegah masuknya bahan kimia atau zat antibakteri dari luar. Membran luar pada bakteri juga berfungsi sebagai lapisan pelindung pada bakteri gram negatif atau Salmonella typhi dari zat-zat yang bersifat racun karena membran luar pada bakteri mengandung lipid, termasuk zat antibakteri yang mampu menghambat sintesis peptidoglikan. Dengan adanya membran luar ini akan menetrasi antibakteri ke daerah sasaran, yaitu membran terdalam untuk melakukan aktivitasnya, sehingga menyebabkan zat antibakteri kurang efektif terhadap beberapa bakteri gram negatif, lebih spesifiknya Salmonella typhi. Mengenai bakteri gram positif atau Bacillus subtilis, kenapa lebih sensitif terhadap senyawa antibakteri? Karena dinding sel bakteri gram positif atau Bacillus subtilis tidak punya lipopolisakarida. Jadi senyawa antimikroba atau antibakteri yang sifatnya hidrofobik atau hidrofilik bisa lewat dinding sel, yang setelah itu dapat berinteraksi langsung dengan peptidoglikan yang terdapat pada sel bakteri yang sedang tumbuh dan bisa menyebabkan kematian pada sel. Berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil untuk dalam menyusun presentasi ini. Kami selaku pembawa presentasi kelompok 10 Bioselvar mengucapkan terima kasih dan meminta maaf jika ada kesalahan kata. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Terima kasih.